Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-12 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah malam ini, izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah Herman sebagai MC, Bapak Ustadz Nur Alam Al-Jurjani sebagai imam sholat isya, sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun saudara Andre Al-Fariji sebagai Bilal. Alhamdulillah, semua telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada esok malam adalah Saudara Sultan sebagai MC, Bapak Dede Abdul Salam sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Tanuri atau Pak Lurah sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun Bapak Haji Kosasi sebagai Bilal. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu terkumpul sebesar Rp530.000. Jadi total hingga malam kemarin terkumpul Rp6.955.000. Untuk itu kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Qaum Al-Musaddiq. Ada orangnya? Nggak ada. Oh, tambah ganteng. Pecinya beda. Semua pengurusnya, baik yang senior mau juniornya. Pak Haji Nasir ada? Pak Haji Nasir nggak kelihatan ya? Masa udah pensiun? Oh, ada orangnya. Semua yang ada di sini, Pak Haji Andi juga ada ya, belum pulang kampung. Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan malam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang sehat segera Allah sembuhkan, yang lagi kesempitan rezeki segera Allah lapangkan rezekinya, yang punya hutang segera lunas hutangnya. Yang punya hutang, kayaknya potongan nggak pernah punya hutang kan? Semua yang hadir di sini mudah-mudahan kita semuanya
dikasih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, semuanya berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat semangat beribadah untuk menjalankan seluruh ibadah pada bulan Ramadan ini. Ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat kita nanti bisa dibarengi dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam akhlak kita bisa meneladani Rasulullah, dalam perjuangan bisa kita meneladani Rasulullah, dalam segala hal kita bisa meneladani Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah malam 12 sudah mulai sepi. Malam Selasa kemarin itu saya di Jakarta Barat itu tinggal 2 baris nggak salah itu. Mantap, tak kira malam 28 gitu. Ya begitulah. Kalau di Quran itu ada tamhis walimah sumul ladzina amanu. Jadi saringan, namanya saringan biasanya yang bagus-bagus. Saudara-saudaraku semuanya, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama kama yafirul ghanam 'anil dhi'bi fa idza kana kadzalik ibtalallahu bi salasi asya' al-awwal yarfa'ul barakata min amwalihim wasani sallallahu alaihim sultanan ja'iran wasalis yakhrujuna minad dunya bila iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa umatku di mana umatku banyak yang lari dari ulama sebagaimana kambing domba lari dari serigala. Tidak mendengar seruan ulama lagi. Seruan ulama dianggap angin lalu. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang lurus, yang tujuan hidupnya adalah memperjuangkan agama Allah. Ketika dia di tengah-tengah penguasa adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan menjadi penjilat penguasa. Banyak umatku, kata Rasulullah, lari dari ulama yang lurus, tidak mendengar seruannya, tidak mendengar nasihatnya. Ketika itu terjadi, maka ada 3 bencana. Dan saat ini bencana alam sudah ada. Demak 98% tenggelam kemarin. Tuban, nah dekat Lamongan, gempa baru tadi. Sudah mulai ditegur oleh Allah. Ketika umatku lari dari ulama, tidak mau mendengar nasihat ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama akhirat, tidak didengar lagi ucapannya, ada 3 bencana. Pertama, yarfaul barakata min amwalihim, hartanya diangkat keberkahannya. Bukan nggak punya harta, tapi keberkahannya diangkat. Ciri yang nyata orang yang punya harta yang nggak barokah, punya harta gak mau ibadah. Buktinya pagi-pagi udah buka warung nasi bulan puasa, gak berkah. Gak mau ibadah, sholat tarawih ditinggal, puasa ditinggal, padahal harta banyak. Ini namanya harta yang gak barokah. Karena barokah sendiri artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Beda dengan Pak Haji Woto ini, punya harta banyak tapi rajin ibadah, berkah hartanya. Syukur-syukur nanti yang banyak khataman Quran dibeliin Pak Jiru. Ada di sini ada yang sudah 5 kali khatam. Lapor sama ketua DKM. Ambil BRV-nya atau CRV-nya sono. Berkah hartanya dicabut ketika umatku nggak mau mendengar lagi fatwa ulama yang lurus. Lebih banyak
melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, sallallahu alaihim sultanan jairan. Ketika umatku sudah enggak mendengar seruan ulama lagi, maka akan dipimpin umatku oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka memeras rakyat, pemimpin ketika berhadapan dengan hukum seperti pisau, memang tajam dengan rakyat, tapi dengan atasan tumpul. Dengan orang miskin semena-mena, ketika berhadapan dengan orang-orang yang kaya menunduk-nunduk. Ini pemimpin yang zalim, tidak berpikir tentang keadilan, tidak berpikir tentang kemakmuran rakyatnya. Apakah rakyat saya kelaparan menderita? Yang penting dia mendapatkan jabatan, dia kaya raya. Ini ciri pemimpin yang zalim. Beda dengan sahabat Umar. Apa kata sahabat Umar? Ketika ada kelaparan, biarlah saya yang pertama kali merasakan kelaparan. Ketika ada kemakmuran, biarlah saya orang yang terakhir merasakan kemakmuran. Sahabat Umar. Tapi ada sebagian pemimpin di belahan bumi ini tidak peduli dengan rakyatnya. Negerinya penuh dengan kemakmuran, tambang emas di mana-mana. Bawah minyak, atas minyak, bawah minyak, di atas juga minyak, ada kelapa sawit, itu kan minyak itu. Bawah emas, di atas emas, di bawah penuh dengan emas. Di atasnya juga ada emas Jawa. Nah ini luar biasa, tapi kok rakyatnya miskin. Di antaranya sebabnya adalah umatku, kata Rasulullah, enggak mau mendengar seruan ulama. Ulamanya menyuruh memilih pemimpin yang soleh, yang kelihatan berlaku adil, dicuekin, enggak didengar, gara-gara uang 50.000 sama kaos harganya goceng. Iya toh? Ayo kita beli pemimpin yang soleh dan adil. Pagi-pagi ada serangan fajar, beras 2 liter sama 50.000, kelar tiketnya. Ini terjadi. Sehingga ketika kita mengeluh, bukan kita, mungkin sebagian bangsa di dunia mengeluh tentang pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka memeras rakyat misalnya, harus banyak introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan selama ini kita zalim kepada para ulama yang soleh. Jangan-jangan kita ini zalim, tidak mau menghindarkan nasihat-nasihat ulama yang soleh. Ulama pewaris Nabi dicuekin, ditinggalkan, bahkan difitnah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Allah beri pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, dan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bencana yang ketika umatku lari dari ulama, tidak mau mendengar nasihat ulama, ini bencana yang sangat mengerikan. Apa? Yakhrujuna minad dunya bila iman. Keluar dari dunia tidak membawa iman. Wafat su'ul khotimah. Kalau sudah keluar dari dunia tidak membawa iman, apa yang terjadi? Kesengsaraan berkepanjangan di hadapan matanya. Kalau kita sengsara di dunia paling berapa tahun sih? 60-70 lah. Tapi kalau sudah sengsara di akhirat, sepanjang masa nggak ada batasnya. Gimana nggak keluar dari dunia, nggak bawa iman? Seruan dakwah tauhid dihinakan, sunnah dicampakkan, dangdutan dijagain,
Pengajian yang berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah dibubarin. Ini khawatir. Kalau di suatu negeri itu terjadi, khawatir keluar dari dunia tidak membawa iman. Sudah benci dengan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Sudah benci dengan orang yang mengatakan syariat Islam. Sudah benci dengan orang yang menyerukan untuk kembali kepada hukum Islam. Karena ini bagian tauhid. Ketika saya berbicara tentang kebangkitan Islam di salah satu masjid Jakarta, maka tidak lama ada protes. Tidak suka dengan ceramah saya, dan akhirnya sekarang diboikot, tidak boleh ceramah lagi di masjid. Satupun jadwal tidak dikasih. Kenapa? Radikal. Ini terjadi. Ini terjadi. Belum lama ini. Padahal kembali kepada hukum Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini bagian tauhid. Kalau orang-orang model seperti itu dimusuhi, khawatir keluar dari dunia nggak bawa tauhid yang benar. Ketika orang mengajak kembali kepada agama Allah, diperangi, difitnah, dipenjara, khawatir yakhrujuna minad dunya bila iman. Tapi mudah-mudahan kita semuanya Allah selamatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam kondisi membaca la ilaha illallah. Nih. Karena kesuksesan yang hakiki itu seperti itu. Dunia enggak ada apa-apanya ketika kita wafat dalam kondisi tidak membawa iman. Tapi kebahagiaan yang berkepanjangan ketika kita menutup usia dunia ini, meninggalkan dunia ini dengan ucapan yang sangat dasar, ucapan yang luar biasa, yaitu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggalkan dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan akhir daripada perjumpaan kita. Andaikan Allah memisahkan kita, Allah pertemukan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak salah ucap dan lain sebagainya. Saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.